Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini akan sangat santai bawaannya, karena sepertinya semuanya ceritanya berasal dari Jesslyn. Singkatnya, kemarin Jesslyn lagi cerita panjang lebar dengan inner circle kami, dimulai dari susuk, lalu dari susuk itu Jesslyn baru sadar, oh ternyata kejadian di sejarah ini kejadian di past life, bukan past life, di masa lalu kamu lah ya, Iya. di masa muda deh gitu. Nah kita mulai dari yang susuk dulu, silakan Jess. Oke, jadi sebelumnya tuh aku pernah ketemu sama sesosok pria. Ini human ya, Kawil ya. Jadi bukan. Dan ini yang paling baru, the most recent. Ya, ini the most recent. Kita. Terus some way somehow aku ngerasa loh. Kok aku ngelihat dia tuh jadi tertarik ya gitu. Tapi bukan tertarik romance, teman-teman. Dan bahkan he's not even my type gitu, teman-teman. Kayak enggak gitu. Tapi kok aneh gitu. Terus aku nggak lama kemudian aku nyium bau yang super tajam banget. Baunya itu kalau bisa aku deskripsiin seperti mie instan, rasa soto, atau rasa kari ayam, teman-teman. Ini bukan gara-gara Jesslyn lapar ya, enggak, konteksnya bukan kayak gitu ya. Aku udah makan sebelumnya. Tapi entah kenapa gitu ya. Kalau aku tuh ngelihat ada orang pakai susuk sejenis yang kayak gitu atau energi pengasihan, selalu hidung aku tuh nusuk banget rasanya. Nah, dan sometimes aku juga bisa nyium bau arwah yang kayak gini juga, Kawil. Oh, oke, yang bau arwah ini yang mengingat flashback di masa-masa ya, flashback masa muda sekolah. kamu ya, oke. Dan pria ini sebenarnya kita berdua kenal kan? Kenal. Iya, dia bukan klien, dia simply cuma kenalan kami aja. lah, kenalan kami. Apa yang men-trigger kamu tiba-tiba mendeteksi adanya susuk di pria itu? Aku ngerasa lama-lama aku tertarik. Tapi konteks tertariknya tuh kayak lebih ke mendewakan sosok ini gitu. Aneh kan? Iya. Jadi oh my god gitu. Apapun yang kamu ngomong semuanya tuh sangat amat keren gitu sepertinya. Aku tuh sangat mengagumi kamu kayak gitu loh. Tapi aku ngerasa ini ada yang gak beres nih. Soalnya dari sebelum aku tuh ngelihat dia, aku biasa banget sama dia. Tapi ketika ngelihat dia bicara kayak gitu, Kawil. Sebenarnya kita berdua kan cukup kenal dia ya. Dan memang gak setiap hari kita bertemu dia. Tapi kapan kamu menemukannya, atau di awal-awal kamu kenal dia sudah merasakan tapi kamu gak cerita aja ke aku? Nggak di awal banget sih sebenarnya. Tapi di pertengahan sebenarnya aku sesekali nyium bau itu. Oh, sesekali nyium bau itu dari dia. Oke. Sebenarnya, tapi aku kayak angin lalu aja lah gitu. Aku agak cuek aja. Mungkin dia sempat ketemu sama orang yang mungkin nempel gitu kan. I don't know gitu. Dan kamu nggak curiga? Dan lagi kan sebenarnya ada banyak arwah juga kan yang kamu pikir itu arwah ya aku lewat. pikir tuh paling kayak arwah lewat lah gitu. Dan di saat itu aku ingat kita udah lagi fokus, kita lagi memasuki chapter baru ya. Actually Anomali dan DA selalu memasuki chapter baru sih. Tapi intinya kita lagi sibuk mempelajari jin, iblis dan yang lain-lain. Intinya kayak kita new chapter, arwah-arwahan udah mulai ditinggalkan kan. Pantesan kamu gak fokus ke situ ya. Tapi sebenarnya Kawil, papaku itu sempat curiga, Kawil. Sama si pria itu? Sama si pria Why? ini. Kan your dad gak bisa pencium begitu-begitu. Enggak, tapi my dad itu memang suka bisa ngelihat juga kan sebenarnya. Aku kan kayak begini sebenarnya keturunan dari my dad juga. Dan feeling dia tuh suka bener gitu. Nah, my dad tuh bilang awalnya sama aku, Lin gitu, kok papi nih ngerasa ini orang pakai jampi-jampi ya, sesuatu gitu. Aku sebenarnya waktu itu memang ngerasa dia tuh menarik banget, memang dia menarik gitu ya. Tapi aku nggak suka sama dia, Kawil. Iya, oke. Tapi dia memang menarik banget gitu. Dan pernah kan kayak ada temen lah gitu ya, pernah bacain dia punya pace gitulah. Terus ya ternyata memang dia menarik banget. Oh, oke. Katanya dia menarik di mata
lawan jenis gitu. Tapi aku baru bener-bener find out ketika cuman ngelihat dia tuh dari jauh gitu loh, Kak Will. Dulu waktu berinteraksi sama dia tuh kerasanya memang iya ada energi yang narik. Sometimes memang iya ada bau-bauan itu. Tapi aku ngerasa bisa jadi itu dari pihak luar, alias mungkin arwah kayak gitu kan. Atau enggak emang ya bener teman aku ngomong pace dia menarik, ya mungkin itu gitu kan. Iya. Tapi dalam suatu malam gitu ketika aku ngelihat dia dari kejauhan, aku lihat ada energi teman-teman di sini. Fungsinya untuk apa, Jess? Menurut vision kamu itu? Energi itu tuh kayak memikat, Kak Will. Oh, sejenis Memikat pelet, gitu. Bukan pelet ya, pengasihan kali ya? Ya, mungkin sejenisnya. Dan akhirnya aku cerita dong ke temen inner circle aku kan. Iya, aku kok ngelihat dia. Aku ngelihat tuh ada energi nih di dadanya gitu. By the way, pria ini orang Indonesia, jadi itu gampangnya deh. Maksudnya orang kita lokal, bukan orang luar atau YouTuber luar, bukan. Iya, terus akhirnya temen aku cari tahu dong di Google kan, dan ternyata dia bilang gini, aku perlu bacain nggak? Bacain aja. Bacain ya. Oke teman-teman, ini yang temen aku temukan di artikel ya. Jadi ketika aku bilang, iya aku ngelihat ada energi itu dari dada di sini nih, gitu kayak asap-asap gitu bentuknya. Nah dia cari tahu kayak gini bunyinya. Susuk jimat biasanya ditanamkan ke dalam jaringan lunak tubuh. Susuk ini dipercaya sebagai jimat yang dapat memberikan berbagai manfaat, seperti membuat pasangan tergila-gila, mendapatkan pasangan sesuai keinginan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memancarkan aura pengasihan. Tapi yang kamu ngeliat visionnya, benda fisikal dimasukin ke dada dia atau? Aku nggak ngelihat susuknya, tapi aku hanya melihat energinya, Kak Will. Dan memang yang aku ketahui juga, bahkan istri orang aja sampai tergila-gila sama ini cowok, Kak Will. Iya, that's for sure. I can tell that. Iya, jadi sampai kayak terbutakan gitu matanya, benar-benar tergila-gila. Terbegokan sih lebih tepatnya. Terbegokan, udah terperdaya lah gitu. Jadi dia ini bisa memanfaatkan wanita tuh sampai sebegitunya pokoknya. Aduh kasihan sih. Gua emosi rasanya kalau mau ngeliat itu. Itu istri orang tuh. Aduh, ya gimana ya? Hubungannya sama suaminya jadi renggang. Gara-gara si pria yang pakai susuk ini. Terus? Oke, lanjut lah ya. Jadi kamu nggak ngelihat ada benda fisik, lebih kepada energi. Lebih ke energi. Gimana cara dia dapetinnya? Pakai ritual atau something? Kamu bisa lihat nggak visionnya? Aku sempat dapat vision. Jadi dia tuh seperti kayak begini. Begini? Iya. Begini gayanya, abis itu ada energi, tapi yang aku ngerasa bukan energi dari makhluk, tapi energi alam. Oh, oke. Kayaknya mungkin entah dia minta ke alam apa gimana, mungkin dia sempat puasain apa gimana, aku nggak tahu. Tapi aku cuma dapat sekelebatan vision dia kayak gini, abis itu energi alam masuk gitu melalui bukan tubuhnya jejejinan dia. atau apa bukan, ya? Bukan, lebih sifatnya lebih ke energi. Terus dia baca-baca atau apa nggak? Kayak doa sejenis kayak gitu ya, ada. Cuman aku nggak bisa denger jelas, nggak bisa tahu juga. Cuma di visionnya seperti itu. Media apa dia pakai air atau sayuran? Aku cuma ngelihatnya cuma begini doang, tapi nggak tahu dia pakai apa. Itu cuma sepersekian detik banget. Oke, meja juga nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dia pakai garam dia kayak atau apa gitu? Berdiri kayaknya. Berdiri ya. Oke. Dan fungsinya untuk tadi itu? Iya, fungsinya yang aku berasa lebih ke untuk memikat, terutama untuk lawan jenis. Sampai sekarang masih ada itu? Kan kamu masih bisa lihat dia by foto di medsos itu? Sampai sekarang masih ada. Apa kita remove secara paksa aja ya? Jangan. Enggak lah, kayaknya agak sulit juga. Ya basically kami kenal dengan pria ini. Ini emang enggak banget sih pria ini sih. Dia secara nggak langsung merusak kehidupan rumah tangga orang. Enggak banget lah pria inilah gitu. Oke, lanjut ya. Nah,
Nah, aku keinget juga teman-teman. Jadi aku pernah. Gatel, garuk-garuk. Oke. Lanjut, yuk. Jadi aku pernah belanja gitu ya sebenarnya bukan belanja juga sih. Dia lagi jalan-jalan biasa di suatu mall di Indonesia. Dan aku melihat ada beberapa ibu-ibu gitu ya, kelihatan banget lah pokoknya orang tajir gitu. Nah, kayaknya pakai. Oh. Kayaknya pakai. Baunya sama. Mie instan kari soto gitu. Iya, baunya tuh kayak gitu. Tapi lebih menyengat in another level gitu loh, Kak Will. Ibaratnya kayak konsentrat pengawet gitu ya rasanya gitu ya, yang wangi banget atau yang bau banget tuh taruh di depan hidung aku gitu rasanya. Dan nggak ada makhluk juga. Kalau waktu itu ada sih. Oh, sih. Ada bawa lah, ada bawa. Ibu-ibu atau ibu-ibu pejabat kamu bilang? Kayaknya begitu sih. Pokoknya tampilannya kayak ibu-ibu pejabat gitu ya. Tampilannya kayak begitulah. Tapi nggak ada makhluknya. Ada. Kalau itu konteksnya ngikutin di belakang. Apa, jin atau arwah atau? Jin. Kalau itu jenisnya? Konteksnya humanoid. Bukan genderuwo ya? Bukan. Okay. Itu konteksnya gitu. Wah, ini pakai nih gitu. Kayaknya bukan jin yang kayak sembarangan. Bisa kamu deteksi nggak fungsinya buat apa? Maksudnya kayak untuk pengasihan supaya pria tergila-gila atau nggak, waktu itu aku perlindungan? sayangnya nggak ini. Kayaknya kalau udah ada jinnya lebih intens sih. Lebih intens. Entah perlindungan, entah I don't know, pengasihan. Bisa jadi perlindungan, bisa jadi. Karena pokoknya, kalau si pria kampret yang kita maksud itu kan nggak ada jinnya. Nggak, dia lebih ke energi aja. Yeah. Ada demonnya, tapi ya cuma demon aja sih. Oh, beda. Kalau yang demon itu kan karena emang dianya somplak aja. Iya, emang dianya bad person aja gitu. Iya, betul. Itu malah yang demons datang belakangan. Itu aku udah lihat. Iya, itu demonnya datangnya belakangan. Cuma aku nggak berani ngomong ke dia aja. Nggak usah lah. Sekarang kalau dia datang ya berani sih aku ngomong kayak, men, lu tau nggak, lu tuh such a bad person, demonsnya ada, lu merusak rumah tangga orang, lu munafik gitu dah. Lanjut. Terus tiba-tiba oke lah ya, kan bahas pria itu sama yang ibu-ibu nih udah kelar sebenarnya. Lanjut, aku tiba-tiba keinget sama satu kakak kelas aku yang meninggal waktu aku masih sekolah dulu. SMP, SMA? Aku tuh waktu itu SMP 3 ke SMA 1. Oke, terus? Jadi kayaknya kalau nggak salah sih aku waktu itu udah duduk di SMA lah. SMP 3 ke SMA 1. Tapi kayaknya SMA. Jadi dulu kan aku tuh ngambil O-level, teman-teman. Mungkin di sini yang tahu itu tuh kayak pelajaran gitu ya dari Cambridge. Nah, bentar, intermezzo dan gombal dikit. Tapi kamu nggak secantik sekarang kan? Nah, terus kakak kelas ini sebenarnya aku tuh awalnya sempet ngira ini tuh jangan-jangan kayak doppelganger doang gitu. Nggak ada apa ya, maksudnya kayak kan dia tuh arwahnya pakai seragam gitu ya, teman-teman. Cuman mau copycat aja lah gitu aku pikir. Tapi aku penasaran gitu karena kok ini ada terus ya arwahnya ya. Terus yang lebih lucu lagi adalah dia tuh selalu ikut pelajaran, Kak Will, bareng sama temen-temen aku. Kan kalau di O-level itu dulu ini aku ya, itu ada 2. Yang satu tuh pelajarannya commerce, which is yang aku ambil. Yang satu lagi yang base-nya science. Yang di sekolah aku waktu itu kebetulan cuma yang 2 ini. Nah, setiap kali kalau misalnya lagi istirahat, kan dia kan kayak ada pergantian kelas, terus kan ada istirahat. Aku tuh kadang suka nemuin temen aku yang di science. Nah, pas di science ini aku ngelihat, loh kok biasanya kan kalau di kelas itu ya teman-teman ya, kan ada bangku biasanya paling isinya 2 orang gitu kan. Ini bisa bertiga Kak Will duduknya. Jadi ini orang beneran gitu ya duduk. Nah, dia tuh bisa di sini gitu. Udah gitu kulitnya kan ketara banget ya. Maksudnya pucat banget kulitnya. Yang bisa lihat cuma kamu doang. Yang bisa lihat kayak aduh, mana ya gitu. Aku pengen kasih tahu sebenarnya ke teman-teman aku yang di science itu. Yang ngapain juga? Kamu juga sih. Awalnya pengen, cuman aku mengurungkan niat karena aku takut mereka takut kan. Terus akhirnya aku suatu hari nih aku mergokin si arwah kakak kelas ini. Wait, sorry. Kamu taunya ini arwah kakak kelas dari mana? Ada ceritanya nanti. Lanjut. Nanti.
Jadi awalnya tuh aku mergokin arwah kakak kelas ini ke dalam satu ruangan kelas yang dikunci setiap saat, Kak Will. Oke. Dia tuh hanya dibuka pada jam-jam pelajaran tertentu aja. Mungkin kayak auditorium gitulah, ruangan auditorium. Jadi kayak untuk nonton kayak gitu biasanya baru pakai ruangan itu. Kalau nggak dikunci, Kak Will. Nah terus dia masuk tuh ke dalam itu. Aku pengen buka kan, jegrek ya dikunci gitu kan. Terus ada OB nanya, kenapa Kak? Kenapa buka pintu yang dikunci Kak gitu? Kenapa, emang ada apa gitu? Enggak, saya ngelihat ada siswa yang masuk ke sini. Aku bilang gitu. Terus? Ini dikunci Kak. Iya saya tahu dikunci Mbak. Terus aku langsung nanya ke OB-nya, pernah ada kakak kelas yang meninggal nggak? OB kok Mbak? Emang OB bisa? OB-nya Mbak. Oh, Sorry, bilangnya apa ya? maksud kamu cleaning service? Oh iya, sorry, kalau OB kan office boy Office ya. boy kan. Oh, Yaudah, iya, cleaning beda deh. service aja. Oke, ini cleaning service gitu. Mm-mm. Terus ketika dia tuh mergokin aku mencoba untuk ngebuka kelas yang dikunci itu, ya udah udah ketangkep basah kan. Aku nanya aja, pernah ada siswa gitu atau kakak kelas yang meninggal nggak di sini? Terus sebenarnya ada sih Kak gitu. Jeng. Terus. Sebenarnya ada Kak gitu. Itu kemarin ada yang baru meninggal Kak. Kemarin itu kapan? Kemarinnya kagak tahu sih kapan. Oke, terus? Tapi kayaknya nggak terlalu lama lah. Cuman setelah aku cari tahu ternyata kakak kelas itu tuh dia 2 atau 3 tahun di atas aku. Jadi even teman-teman seangkatan aku juga kayak udah nggak kenal. Dan yang meninggal itu ternyata straight A student. Straight apa? Straight A. Oh, anak pinter. Anak pinter. Tapi dia bukan tipe yang bergaul sama adik-adik kelas. Jadi makanya kenapa kita nggak kenal. Oke, itu yang kamu ngelihat arwahnya. Iya. Dan beneran ada yang meninggal. Dan ya udah akhirnya dikasih tahu namanya. Tapi namanya sorry banget, aku nggak bisa share di sini karena ini untuk menghormati keluarga yang bersangkutan ya teman-teman. Sorry. Mungkin kita kasih namanya siapa Kak Will? Nama bohong aja. Aliyah ya lah ya. Aliyah ya, oke. Namanya Aliyah gitu. Dan ternyata pas aku cek, ya ini sih mukanya sih memang sih. Beneran. Dan dia masih gitu. pakai seragam waktu itu. Dia pakai seragam sekolah. Damn. Roknya sama, kemejanya, vestnya. Terus ada hubungan something dengan bau atau apa? Iya, baunya memang agak mirip sama yang cowok yang kita kenal itu Kak Will. Hah? Mie instan kari mirip. Mie instan kari itu baunya entah kenapa share the same yang kayak gitu. Tapi padahal ini arwah. Tapi aku juga masih ya agak-agak skeptis ya. Bisa jadi juga karena kan teman aku dulu kalau misalnya lagi lapar-lapar tuh suka bikin mie instan gitu. Suka belilah, suka jajan mie instan. Ya mungkin bisa jadi dari situ juga. Cuman bener kayak ketika aku tuh dia kan gitu kan. Aku cium bau itu kayak bau yang menyengat itu. Let's say itu datang dari dia ya. Tapi kan dia arwah bukan human. Dia arwah. Emang dia pakai susuk atau something pas hidup? I don't think so. Dia kayaknya bukan tipe yang begitu juga. Lalu kenapa bukan wangi? Lalu kenapa baunya polanya sama ya dengan pria yang pakai susuk ataupun oknum ibu pejabat itu? Makanya kenapa aku bisa kayak agak-agak bias sama si sosok pria ini yang dulu-dulunya gitu. Sebelum yang kemarin, karena aku pikir baunya mungkin dia sempet berpapasan dengan arwah yang baunya kayak gini kali, atau mungkin dia sempet atau gimana ya, atau mungkin aku nyium bau arwah lain kali, aku mikirnya tuh kayak gitu. I see. Jadi mereka tuh antara si cowok ini, antara si ibu-ibu pejabat, dan antara si arwah ini tuh share the same scent gitu loh Kak Will. Jadi kesimpulannya memang ada bau astral ya. Iya. Tapi gitu. Memang kamu
belum bisa memetakan ini dari arwah atau dari Belum, susu belum. supernatural or whatsoever ya. Oke. Tapi ada juga beberapa yang aku cium tuh baunya kayak busuk gitu juga bisa. Bau busuk atau bau amis, terutama sorry ya kalau yang arwahnya itu menunjukkan penampilannya, bentuknya ada saus merahnya kayak gitulah. Kalau dari Itu 0 amis. sampai 100% kamu yakin, kira-kira kamu berapa persen yakin bau mie instan kari soto itu berasal dari si arwah kakak kelas itu? Sebenarnya ya 60-40 mungkin ya. Takutnya Bukan, juga nggak ada 40-nya. 60% maksudnya. Oh ya 60% lah ya. Enggak, 40%-nya tuh mungkin aku ngerasa ya kita pikir logis aja lah. Mungkin Oh, bisa iya, jadi iya, dari oke. dari temen aku yang makan mie gitu. Ada lagi yang mau kamu tambahin dari yang kisah arwah kakak kelas dengan bau mie instannya itu? Belum sih. Belum ya? Atau jangan-jangan pas dia hidup dia suka makan mie instan kali ya. We don't know. Tapi kesimpulan sementara belum bisa ada pemetaan Kenapa bau baunya misterius begitu? itu baik dari Iya. si pria yang pakai susu, ibu pejabat ataupun arwah kakak kelas ya. Ah. This is interesting Hanover semuanya, karena sudah lama kami nggak delve apa bahasa sih. Kami sudah nggak gali-gali yang kayak kehidupan arwah-arwahan begitu kan, karena receh banget dan ya emang receh banget. Tapi pengen balik lagi sih rasanya, kayak pengen yang kayak Iya. receh-receh gitu, pengen tahu aja gitu loh. Maybe nanti kita coba teliti deh. Boleh. But that means kita harus sampling. Kita keluar ke tanah kosong, berbagai miske, berbagai arwah kita Masalahnya kumpulin. nggak semuanya baunya begitu Kak Will. Ya itu dia. Tapi ya beberapa Aku jadi yang aku tertarik. cium baunya gitu. Aku jadi tertarik ngelihat nama asli dan si foto almarhum kakak kelas sih. Iya, semoga masih ada ya. Semoga masih ada Soalnya ya. kemarin aku pas coba cari di internet nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Oke, Kayaknya ini gara-gara permintaan dari si keluarganya juga. Iyalah, jadi pastilah. jadi untuk tidak menyebarluaskan berita kematian meninggalnya kenapa anaknya. tadi kata cleaning service-nya? Kalau dari guru katanya. Jadi ini lucu sih sebenarnya. Kayaknya cleaning service ini kayaknya ngelapor ke guru tentang yang aku temukan itu. Dan akhirnya guru ini Gimana? Cleaning service ngelapor ke guru Iya, tentang ini ngelapor. ada yang namanya Jesslyn ngelihat arwah gitu maksudnya. nggak tahu dia ngelapornya gimana pokoknya. Cuman cleaning service ini sempat bilang ke aku juga, maksudnya udah Kak gitu, maksudnya jangan. Oh ini aku lupa bilang, aku lupa nambahin. Jadi ada temen, aku sebenarnya kenalnya nggak deket gitu. Dia beda pokoknya beda kelas juga sih sama aku. Dia denger aku nanya kayak gitu. Terus si anak ini bilang, gue pikir gue doang yang ngelihat. Oh ada anak lain yang bisa Ada lihat. anak lain juga yang ternyata ngelihat. Tapi dia sebenarnya bukan yang biasanya bisa ngelihat gitu. Cuma dia memang ada peka-peka, berasa-berasa kayak gitu. Oke. Terutama katanya kalau dia tuh lagi dalam masa menstruasi. Oke. Anak ini tuh emang ada beberapa kali digangguin, tapi dia bukan yang kayak ngelihat terus-terusan gitu, bukan. Oke, balik lagi ke cleaning service yang diduga melaporkan kejadian kamu nanya terus. Terus pas lagi jam istirahat gitu, tiba-tiba ada guru aku tuh kayak cerita, tapi ini sebenarnya guru ini mau masuk di jam pelajaran berikutnya. Tapi dia tuh belum, pokoknya anak murid itu belum komplit lah gitu. Ya udah, yang pas ada di kelas aja, jadi kayak cuman berapa sih, paling berlima berenam lah gitu, pokoknya nggak komplit. Nah dia ngomong, iya itu kemarin sih itu Si Jesslyn. jangan Jesslyn, Hah? kok bukan Jesslyn dong, Aliyah. Itu Oh, si Aliyah oke, aku gitu. salah tangkap. Itu Iya. si Aliyah itu kejadiannya tuh meninggalnya sebenarnya gara-gara kesetrum pas lagi ngecas HP, tangannya basah. Itu guru yang ngomong. Guru yang ngomong, tapi memang dia tuh pokoknya keluarganya udah bilang udahlah dianggapnya sakit aja gitu. Soalnya kan kayaknya konyol banget gitu kalau misalnya gara-gara kayak gitu. Jadi ya pokoknya beritanya di mana-mana ngomongnya sakit aja gitu. Ya pokoknya nobody knows what happened ya. Nobody knows what Iya. happened. Even waktu aku tuh Cleaning ketemu service-nya dia, bilang apa? Nggak tahu juga dia. nggak tahu, cuman kayaknya tuh dia ngerti, kayaknya itu tuh si Iya. Terus kamu tadi you were kayaknya saying kalau feeling aku ya cleaning service itu juga kayaknya ngelihat sih. Kayaknya ngelihat. Jadi kayak dari mukanya itu tuh dia tuh kayaknya kok kayak udah common kayak gitu loh. based on our experience ya, kalau arwah sampai benar-benar menampakkan diri ke berbagai orang itu harusnya
Enggak banget sih. Cuman mayoritas dari mereka yang aku perhatiin ngomongnya itu selalu bilangnya ngeliatnya dari belakang. Oh. Jadi jalan terus kayak ngeliatnya dari belakang aja gitu. Seragamnya gimana sih? Bentuknya rok atau? Rok, kemeja, vest. Oh, oke. Lanjut. You were saying tadi? Iya, tadi sampai mana ya? Oh, iya, anak ini tuh suka ikut belajar lah pokoknya Kawil. Suka ikut rame-rame. Mungkin sebenarnya miris sih. Dia tuh meninggalnya sesaat sebelum lulus. How do you know? Dari guru. Oh, guru yang tadi cerita. Guru yang tadi cerita. Meninggalnya sesaat sebelum lulus. Sesaat sebelum Kasian lulus. Kasihan. Jadi pas lagi ujian gitu, ya udah. Dia colok ke stop kontak katanya, terus tangannya basah, kesetrum meninggal. Oke. Kasian ya. Gitu sih ceritanya. Sampai aku lulus, even dia masih belajar terus di kelas. What's the purpose? What's the point? Aku sebenarnya penasaran sih, cuman saat itu aku terlalu takut Kawil untuk nanya. Oh, sama satu lagi, aku sempet tatapan sama dia, tapi aku langsung buang muka gitu kan, dan aku nggak mau coba ngomong sama dia karena aku masih takut lah saat itu, nggak mau ngobrol sama sembarangan arwah. Terus dia kayaknya sadar, tapi dia oh ya udah gitu. Dia nggak ganggu sih, dia nggak ganggu. Coba dicari keterangan dan ditolong kalau bisa. Mungkin saat aku ke gedung itu lagi kali ya. Kalau sekarang linknya lemah ya. Sekarang linknya lemah dan aku lupa nama belakangnya. Nama lengkapnya ya. Nah ya, tapi nama depannya aku tahu, tapi nama belakangnya coba aku nggak tahu. Coba kita tanya Anovers. Gimana menurut Anovers, kayak should we continue untuk menginvestigate kejadian ini lebih lanjut, atau ya sudahlah, biarkan dia damai. Tapi itu gedung aku paling benci sih sebenarnya. Gedung sekolah kamu? Kenapa? Gedung O level itu aku paling benci banget. Jadi kalau gedung yang biasa, gedung sekolah kita biasa itu beda sama gedung yang O level ini. Gedung O level ini tuh sebenarnya gabung sama TK sebenarnya, anak-anak TK gitu. Dan kadang-kadang suka olahraga di situ. Ingat gak yang aku pernah cerita waktu aku tuh lagi jam pelajaran olahraga harus ke satu gedung, dan di situ tuh aku males banget, pokoknya kepala aku tuh suka pusing kalau lagi di situ. Ya ini gedungnya the very same gedung, makanya aku benci banget. Nggak cocok lah energinya. Nggak cocok. Aku setiap kali ke sana gitu rasanya tuh kayak ngantuk berat, kalau nggak kayak ngerasa berat dan apa ya, pusing gitu kalau nggak. Rasanya tuh kayak gitu terus. Oke. Gue paling gak suka gedung itu. Even temen-temen aku aja yang gak peka, masa bisa digodain di toilet ya. Ini apa namanya? Yang itu apa namanya? Knob keran itu bisa katanya kebuka sendiri. Jadi mereka itu yang tadinya nggak percaya sama hantu jadi percaya, jadi cerita gitu di kelas kayak, iya gue tadi abis ini terus ini dia muter sendiri, serem banget gitu. Tapi kalau itu kan dari cerita-cerita temen aku. Ya, I hope nanti, bukan I hope sih, nggak boleh Willy, nggak boleh nantang. udah biarin aja. I was hoping kayak tanggal 31 tuh ada keterangan yang bisa kita cari lah, pas kita nanti bersama Momo Trip. Iya. Ya by the time video ini rilis kayaknya sih udah lebih dari tanggal 31 Januari gitu. So I'll see you the clients di tanggal 31 Januari di Momo Trip. Ada lagi, Jess? Atau kamu kan semi pembawa acara sekarang? Oke. Apa rencana berikutnya? Mau ini nggak? Mau ini sebenarnya udah beda sama yang bau tadi, tapi ini lebih ke cerita mengharukan aja. Apa? Ada juga adik kelas. Kalau kali ini tuh adik kelas, tapi aku juga sekali lagi dia nggak kenal. Aku cuman kenal sama penjual kantinnya aja. Jadi salah satu dari stall di kantin di sekolah aku itu ada yang pernah menyelamatkan korban kecelakaan, Kawil. Ceritanya waktu itu masih pagi, jam berapa ya? Kurang ngerti juga sih sebenarnya. Pokoknya masih pagi sebelum masuk sekolah lah gitu, lagi di jalan. Nah, kebetulan si penjual kantin ini kayaknya ngelewatin jalan yang sama yang adik kelas aku pergi. Mungkin mereka tuh tinggalnya di deket-deketan gitu ya, jadi jalannya sama, ya bisa jadi. Terus? Nah, waktu itu katanya posisinya tuh ini anak naik motor
dia bawa gitar di belakangnya. Oke. Gitarnya kesangkut sama apa tapi aku lupa. Pokoknya kesangkut, ujung-ujungnya dia keseret gitu, Kak Will. Aduh. Terus? Jadi ini anak keseret katanya, yang kena langsung hantem kepala. Oke. Udah gitu keseret. Akhirnya penjual kantin yang aku kenal ini berusaha untuk nolongin anak itu. Dan akhirnya benar, maksudnya dia yang ngebawa anak itu ke rumah sakit. Terus dia juga cerita, waktu dia ngebopong anak itu ke rumah sakit, katanya tuh pokoknya bajunya udah penuh darah lah gitu. Sampai akhirnya kan itu kondisinya pagi ya. Dia akhirnya kan dia tinggalin di rumah sakit, udah ketemu sama keluarganya. Nah si penjual kantin ini balik lagi lah kan dia ke sekolah untuk jualan dan udah ganti baju soalnya katanya berlumuran darah. 1, 2, 3. Soalnya katanya berlumuran saus merah si anak itu. Ya udah, akhirnya pas sore itu, aku sebenarnya lupa kejadiannya itu pas paginya kemarin atau pas paginya yang hari yang aku belanja itu di tokonya dia. Tapi pokoknya dia bilang, aku abis ini udah mau siap-siap nih buat tutup toko katanya. Soalnya aku mau ke rumah duka anak itu katanya. Oh akhirnya nggak tertolong ya? Akhirnya nggak tertolong, pokoknya long story short. Anak ini meninggal dunia. Dan penjual kantin ini sempat didatengin ternyata sama anak ini. Lewat? Kayaknya mimpi. Terus? Sempat didatengin. Terima kasih ya katanya. Kamu sudah membawa badan aku ke rumah sakit. Untuk penghormatan terakhir, akhirnya penjual kantin ini menutup tokonya lebih awal dan menutup kantinnya ya lebih awal dan pergi ke rumah duka untuk penghormatan terakhir terhadap anak ini. Terus. Udah ceritanya sampai di situ aja. Ini semua kamu dapat ceritanya dari penjual kantinnya langsung? Iya, kalau ini aku dapat dari penjual kantinnya. Kerasa energinya nggak? Kerasa Kan? Aku juga berasa sih. This is strangers ketemu strangers yang saling menolong satu sama lain dan berakhir dengan love. Yes. Ya ini. Ya ini mengharukan sih. Tapi memang penjual kantin itu baik banget sih. Aku sering ngobrol sama dia. Cukup satu penjual kantin seperti itu yang bisa membuat si sang arwah itu melupakan segalanya dan move on to the next dimensions. Itu cukup. Dan satu orang baik seperti itu mengalahkan 1000 memori kepahitan di dalam jiwa anak tersebut. Karena si penjual kantin itu strangers, bukan orang yang dikenal. Betul. Gitu. Kayak Squid Game saja. I mean, ketika kita ditolong sama strangers, itu malah lebih nyentuh hati kita daripada ditolong orang yang udah dikenal. Karena kalau ditolong orang yang udah dikenal ya, kita seudzon, lu maunya apa nih, ada motifnya atau apa. Tapi kalau itu totally strangers, itu murni love sih. Dan bisa dikatakan penjual kantin gak dapat apa-apa juga dengan melakukan itu. Enggak. Motifnya benar-benar human to human, kepada human soul. Gitu. Ya itu mengharukan sih. Mungkin orang seperti itu udah sangat jarang ya zaman sekarang. Tapi terakhir aku sempet kan kontak sama penjual kantin. Terakhir aku tahu dia kena suatu penyakit lah gitu, kasihan sih. Semoga dia baik-baik aja. Amin. Semoga dia baik-baik saja. Terus apalagi Jess, kamu mau bawa konten ini kemana lagi? Kalau aku rasa sih mungkin cukup dulu kali ya segitu ya. Sudah komprehensif. Ya, sudah komprehensif. Atau mungkin Kak Will juga ada cerita lain dari pas dulu mungkin masa sekolah atau kuliah. Oh iya, tadi coba gimana? Ada keyword kisah horor pas sekolah ya. Iya. Boleh pas kuliah juga boleh. Pas kuliah yang horor nilainya sih sebenarnya sih. Oke, thank you. Apa ini kita jadiin penutup aja ya? Boleh. Okay. Sure. Jadi karena Jesslyn yang nanya, gue cerita ke Jesslyn ya. First, mari kita dengarkan saja. Jurit malam. Ada 2 kisah horor yang satu jurit malam, yang satu di ruang adorasi. Tahu ruang adorasi kan? Tahu. Oh my god, berarti dari dulu aku udah bisa nge-sensing iblis. Cuma I didn't know itu a fucking demon gitu loh. Coba cerita. Dari yang jurit malam dulu ya.
Ini aku sebut nama nggak apa-apa lah. Toh juga orangnya juga ada banyak nama. Jadi gini, aku waktu jurit malam kita berkemah di luar sekolah ke Cibodas. Beneran keluar sekolah ke Cibodas, kita diriin tenda, terus jurit malam. Nah, jurit malam itu dibagi berdua-berdua. Boleh bawa senter, bawa apa tuh boleh. Berdua-berdua, nggak dikasih tahu rutenya di mana. Pokoknya lu harus jalan. Nanti katanya ketika lu udah jalan akan ada penunjuk-penunjuk lah. Maksudnya orang itu juga bagian dari murid-murid juga yang dibilang, jangan ke sini, ke sono, ke apa gitulah. Kadang ditakut-takutin gitu kan, dilempar botol aqua. Namanya juga jurit malam kan, gitu kan. Malah tambah seneng kan anak SMA seperti itu kan. Nah, aku dipasangin sama JJ. Nama aslinya kayaknya Jessica. Wah, terus disuit-suitin, ya biasalah, nah anak SMA gitu. Jalanlah aku bersama JJ. Yang tadinya nggak pernah pegangan, pegangnya takut juga, lanjir lah, buset. Terus Kan gelap gitu loh. Emang lo pikir Cibodas itu waktu, nggak tahu sekarang ya, tapi waktu itu bener literally gelap sih. Lampu taman aja nggak ada. Jadi kamu hanya mengandalkan mata aja, mata yang sudah beradaptasi dengan kegelapan malam. Di Cino bahwa mata kita kalau nggak penting. Itu nanti aja di topik lain. Mata bajak laut itu fungsinya untuk itu. Yang kenapa ditutup tuh. Itu supaya biar kalau bisa ngelihat dalam kegelapan. Iya, jika ketika tiba-tiba dia harus masuk ke goa, dia tuker sama yang mata ini. Yang ini udah menyesuaikan kegelapan. Sorry, nggak penting. Anyway, jalanlah aku bersama si JJ. Nah, di 5 menit pertama nggak takut. Tahu nggak kenapa nggak takut? Soalnya banyak yang godain. Semakin banyak yang godain, semakin nggak takut. Artinya kita tahu itu manusia. Dibakekok, dikagetin, latah gitu ya. Psikologinya makin digodain, makin kamu nggak takut dong. Makin tahu bahwa itu human. Setelah 5 menit kita memasuki area rerumputan gitu, yang kok nggak ada yang godain ya, malah tambah takut. Terus nemu penampakan nggak? Nemu. Gimana? Dan aku sama JJ kayaknya nggak tahu dia masih ingat atau enggak ya. Jadi gini, itu memang Cibodas itu bukan yang liar banget, tapi memang nggak ada lampu sama sekali. Liar tuh maksudnya rumputnya nggak liar. Tapi nggak bawa lampu kan? Nggak. Kayaknya nggak boleh. Cuma boleh bawa senter kecil aja. Oh iya, senter kecil. Iya, dibatasi. Kayaknya nggak zaman deh Jess bawa lampu. Emang kamu pikir lampu Petromax, Jess? Udah nggak zaman. Iya, senter. Maksudnya senter. Kalau my dad Pramuka waktu itu. Oh, Pramuka itu bagian dari Pramuka. Sorry iya. Okay. Kita camping gitu kan. Nah, sampai area tertentu udah nggak ada godaan lagi, udah mulai serem tuh. Rumputnya memang nggak tinggi, paling cuma semata kaki ya. Tapi gini, kata gurunya, di setiap pos, dia berapa meter tuh selalu ada tanda-tanda, baik orang kayak atau bendera. Nah, aku sama JJ, we had no idea. Tanda nggak ada, bendera nggak ada, jejak kaki nggak ada, penunjuk jalan nggak ada. Mau kemana ini? Dan nggak ada paving blocks gitu kan. Kecuali kalau ada kayak interblock, ketahuan ini jalan orang ini. Itu rumput, literally rumput. Mana gua tahu mau depan, lurus, kiri, serong kanan, nggak tahu kan. Kita jalan aja terus. Kalau dari mata ya, memang nggak serem sih. Tapi gelap aja. Maksudnya sepanjang mata memandang rumput diurus, pepohonan, bahkan ada ayunan, ada. Jadi nggak serem, tapi gelap. Dan kita nggak tahu ini kemana. Tiba-tiba itu ayunan ada yang main. Gerak dong gitu. Gerak. Tapi nggak ada orang gitu. Ada orangnya. Ada orangnya, tapi kan jauh kan. Dan waktu itu mataku belum minus, masih lumayan bagus lah. JJ pakai nggak ya? Aku lupa JJ pakai kacamata atau enggak. Tapi kita berdua ngeliat hal yang sama. Main ayunan gitu loh. Lucunya. Kok putih ya? Putih kayak ini nih, softbox lighting ini. Putih tapi gimana ya? Misalnya ini ayunan gerak gini. Ngek. Si putihnya itu gerak ikut ayunan, tapi kayak nggak jejak, kayak secara fisika kok ada yang aneh ya. Aku juga bingung kan sama JJ. Tadinya kita pikir itu murid atau guru yang begitu udah datang, salah kalian, ke sana gitu, salah gitu kan. Kita samperin gitu, masih goyang terus. Makin deket, kita belum sampai deket banget. Itu nggak kayak human loh. Itu kayak siluet putih-putih yang mengendarai ayunan. Goyangnya nggak sampai ekstrim, cuma pelan segini nih, nyik gitu. We cannot see bentuk orang, tapi we do see putih-putih. Kita pikir itu penunjuk
kayak murid kayak sini nih lu abis ini ke kanan ya, kita pikirnya gitu kan. Kita makin datengin tahu-tahu dipanggil JJ gitu dari belakang. Hah, kaget kita. Guru ternyata, guru ekonomi, namanya siapa ya? Gue lupa. Guru ekonomi. Salah gitu, ke kiri. Oh oke Pak, maaf. Begitu kita balik lagi, hilang tuh semua. I was like, itu tadi orang beneran gak sih? Yang ayunan? Iya. Bukan lah, udah pasti. Ya kalau sekarang anomali ditanya, we know itu bukan. Tapi itu penampakan pertama aku. Ya gak serem ya, maaf ya Novers. Tapi gimana, dia cewek? Gak jelas, bentuknya literally kayak asap putih gitu? Hampir kayak kayak asap putih. Kayak asap putih gitu ya? Tapi aku juga bingung, abstrak bentuknya. Seperti asap putih yang mengikuti goyangan ayunan, tapi nggak jejak ngikutin goyangan, gimana ya? Oh iya. Itu arwah ya? Arwah. Itu definitely arwah sih. Arwah. Dan kok bisa goyang ya? Heran loh. Oh memang bisa, memang beberapa. Goyangnya memang nggak ekstrim, tapi cuma pelan gitu loh. Dari jauh kelihatan pelan. Agak serem sih kalau. Ya kalau sekarang sih ya udahlah arwah. Tapi kalau aku nginget-nginget lagi pas SMA, serem itu. Serem. Nah itu yang cerita penampakan pas jurit malam. Cerita kedua, ruang adorasi. Bener ya ruang adorasi kan ya? Iya, ruang. Nah ini bukan gimana nih maksudnya? Ini bukan di Cibodas. Kali ini konteksnya bukan pramuka. Kali ini konteksnya retret. Karena sekolah retret. SMA aku kan Katolik. Ya? Jadi sering ada retret bulanan atau tahun. Pokoknya setiap catur bulan tuh sering ada retret. Dan retret itu kadang di sekolah, kadang keluar sekolah. Wah kalau retret sampai di sekolah itu bener-bener hemat biaya banget sih berarti. Nah waktu itu kita aku lupa sih, tapi kayaknya ke daerah Bogor atau mana gitu. Soalnya udaranya nggak terlalu panas, tapi juga nggak dingin kayak puncak. I'm guessing itu Bogor. Aku lupa di daerah mana kita retret. Retret itu kan, ya ini bagi orang yang Katolik pasti ngerti lah. Kan ada retret itu ada chapel apa ya bahasa? Kapel bahasa Indonesia kapel. Terus ada kamar murid dan nah ada yang namanya ruang adorasi, teman-teman Anovers semuanya. Ruang adorasi itu kan kalau misalnya kita dalam retret pasti ada sesi pengakuan dosa. Nah, sesi pengakuan dosa itu seingat aku ya, please correct me if I were wrong gitu. Ketika udah ngaku dosa sama pastor, frater sih lebih tepatnya ya. Waktu itu retret lebih sering sama frater sih daripada sama pastor. Nah, sama frater itu dibilang kayak oke, kamu mengaku dosa ini sebagai penitensi. Kalau nggak salah istilahnya penitensi. Penitensi itu bentuk upaya kita mengaku dosa dan membayar kesalahan kita. Kamu doa misalnya 5 Bapa Kami, 7 Salam Maria, apalah. Setiap orang beda-beda tuh, setiap mahasiswa lagi, setiap murid. Nah, itu selalu dilaksanakannya di ruang adorasi itu. Aku juga nggak tahu kenapa. Ruang adorasi itu tuh sebenarnya kayak aula, tapi di belakang aula itu ada ruang kecil. Nah itu buat kita doanya itu loh, untuk ya Tuhan aku salah, terus doa Bapa Kami, Salam Maria. Retretnya 3 hari 2 malam. Selalu ada waktu-waktu bebas. Aku lupa adorasinya tuh biasanya harusnya malam terakhir ya. Malam terakhir. Nggak serem. Besoknya waktu bebas aku iseng pengen main ke ruang adorasi. Yang gak ada yang larang kok. Lucunya yang main aku sendirian. Itu siang beneran loh. Terang loh. Aku masuk. Terus tiba-tiba aku ada keinginan untuk oke, ruang adorasi nggak bisa terang, nggak terang banget sih, tapi cahaya ada masuk cahaya lah. matahari Ya. Soalnya kan jendela banyak yang ditutup hordennya. Oke, aku duduk di sebelah pintu aku tutup. Terus aku mulai berdoa. Pengen aja berdoa. Nggak bisa doa loh. Yang ada, kok takut banget ya. Aku buka mata. Anjir, nggak ada alasan men untuk gue takut doa di sini. Orang kemarin pas adorasi nggak takut kok, ya kan? Mungkin karena bareng-bareng kali, karena anggap aja gue pengecut. Mikirnya kan gitu. Ah Willy dasar pengecut lo, berdoa sendiri aja nggak berani gitu kan. Oke, aku doa lagi. Pas aku doa lagi, ngeliat 2 mata merah. Anjing. I was like, ini bener gak sih? Well, setelah aku SMA umur berapa sih? 16 ya. Well, setelah 23 tahun, sekarang aku umur 40 kan. Baru aku sadar, itu demons. So, terhitung aku umur 16-17 tahun, aku udah bisa ngeliat demon sebenarnya. Tapi I didn't know itu demon.
Lagi doa lu Jess, peng, 2 mata merah, sepasang mata merah. Gimana nggak parno? Parno lah. Tapi lucunya nongolnya di adorasi itu. Akhirnya nggak jadi doa aku, takut keluar aku. Kayaknya problemnya bukan dengan ruangannya sih. Atau ruangannya I don't know, aku mesti ke tempat itu lagi. Atau mungkin dia nggak seneng ada orang yang lagi mau doa. Iya, masalahnya di berbagai sektor tempat retret yang lain itu kan ada aku yang bagian sendiri juga. Nggak kerasa takut. Dan doa itu nggak kerasa ngelihat mata merah itu. Oke, berarti mungkin itu emang di ruangan itu. Ya Mungkin. bisa jadi. Soalnya memang kalau misalnya dibilang iya rumah ibadah itu sama sekali nggak ada setannya. Nggak teman-teman, tetap ada. Wow. Jadi itu cerita aku sih. Intinya kalau flashback seperti ini, both you and I, kita berdua ability-nya udah go way back since bertahun-tahun lalu berarti. Aku baru sadar sih bahwa ternyata aku udah sense demon dari aku 16-17. Bahkan aku gak tahu arwah itu apa loh. Ya well, terlepas dari yang jurit malam ya. So that's why kita sekarang menjadi anomali dan detektif astral. Tuh kan jadi aku lagi yang bawa. Ayo kamu lagi yang bawa konten. Sebenarnya ada sih satu lagi. Tapi ini kayaknya aku udah sering cerita deh, yang tentang Miss Mary Librarian. Sekian dulu video kami kali ini mengenai kisah horor di sekolah. Ya Kak Will ya? Iya. Teman-teman pada suka nggak kira-kira? Kalau misalnya kita mungkin ngebahas lagi gitu. Sebenarnya masih ada sih Kak Will, cerita aku ya. Tapi nanti aku kumpulin lah. Ada yang kecil-kecil doang tapi. Oke, iya. For some reason anomali ya, bukan DA ya. Ya nggak tau lah anomali atau DA. Intinya Willy dan Jesslyn, aku ngerasa si Jess kayak dealing with demons tuh kayak everyday udah jadi bagian of missions and tugas, duty. Jadi kayak gitu. Kadang ada kalanya pengen juga balik back to basic arwah-arwahan, pengen coba lagi gitu. Sebenernya kangen sih. Kangen juga. Rasa takut sama arwah tuh kangen juga sebenarnya. Anjir, sombong banget ya pernyataan kamu ya. Enggak. Tapi memang in order untuk kita gini, kita sangat care dengan Anovers dan the clients. Enggak mungkin dong kita nyuruh Anovers dan the clients untuk di frekuensi perdimenan. No, hell no, man. Jangan teman-teman. Jangan. Mungkin sebagian besar orang Anovers atau the clients itu kan masih peka sekali dengan perarwahan. Karena memang arwah itu dimensinya yang paling lekat sama human gitu. Duh, tapi sorry loh, aku gak bermaksud sombong, bener. Therefore kita aku gak bermaksud. Iya, I know, it's okay Jess. Therefore kita memang harus melatih lagi memposisikan diri kita jadi kalau di posisi itu. Tapi jujur kangen sih. Iya. Salah satu konten anomali yang sampai sekarang aku tuh masih berkesan mengenai perarwahan banyak, tapi Paul Walker dan John Benet, itu tuh. Itu tapi kan itu nggak bisa ngarang sih kita. Iya. Tapi itu konteksnya bukan dalam hal horor kali ya. Iya. Itu konteksnya kan berbicara sama arwah. Tapi kalau yang kayak rasa kayak ditakut-takutin sama arwah gitu kayak, kamu kangen nggak? Kangen juga sih. Ini podcast macam apa di saat orang lain nggak kangen, kita malah kangen ditakutin nama arwah gitu. Sebenarnya ditakutin nama arwah aku terjadinya malah setelah jadi anomali. Oh, tapi ada sih beberapa yang ini sih sebenarnya bukan yang bermaksud gimana juga, tapi beberapa memang ada sih arwah yang kadang-kadang bikin merinding gitu. Iya. Kayak misalnya yang suka kepala doang gitu, kadang-kadang itu bikin merinding sampai juga sekarang sih. Itu tetap bikin merinding dan kaget sih. Cuman ya gitu, begitu. Ya paling pas ketemunya kaget gitu kan, tapi abis itu udah kayak apaan sih gitu kadang. Iya. Jadi sebel gitu kitanya. Aku malah digodain arwah itu paling banyak setelah udah mulai meditasi dan 4 tahun belakangan ini. Jadi bukan terjadi pas sekolah. Tapi kadang mereka kalau ngagetin ya berasa juga sih gitu. Kita tanya sama Anovers yuk. Anovers senang dengar cerita apalagi mengenai horor yang seperti ini. Ayo bantu kami beri ide. Terima kasih Anovers semuanya. Thank you teman-teman. Gitu. Sorry aku gak bermaksud sombong. Silakan Jess kalau kamu mau tutup. Oke. Sekian dulu teman-teman video kami kali ini. Tadi aku udah ngomong sekian, ini ngomong kesekian kedua kalinya. Oke. See you guys on another video. Dan sebelum itu aku pengen dong gitu teman-teman tulis gitu cerita horornya masing-masing gitu di sekolah. Aku pengen baca. Ya. Pengen baca ya. Yep. Oke ya.
Ya udah, see you guys on Bye-bye. another video. Bye-bye. Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan ulang. Itu boleh masuk blooper. Sekian dulu video kami kali ini mengenai tentang kisah perhororan yang pas masih kita ada ulang.